Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah rekayasa material. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 2133844, Prodi S1 Teknik Mesin NK. Dosen pengampu mata kuliah yaitu adalah Bapak Andril Arafat STMN PhD. Oke, materi yang akan dibahas itu mengenai proses pemilihan dan pembentukan material. Pada produknya yang saya pilih adalah velg atau velg mobil lebih tepatnya. Selanjutnya, material yang digunakan dalam pembuatan velg mobil. Material yang digunakan dalam velg mobil ini saya temukan ada 3. Yang pertama itu ada 4 maksudnya. Yang pertama itu adalah velg baja. Velg baja, kemudian ada velg aluminium, ada velg magnesium dan velg karbon. Untuk velg baja, pada dasarnya velg berbahan material baja ini terdiri dari perpaduan besi dan juga karbon. Di Indonesia sendiri, velg ini sering disebut dengan velg kaleng karena bentuknya itu yang seperti variasi desainnya itu kayak kaleng gitu. Kemudian velg aluminium. Velg aluminium ini merupakan velg yang terdiri dari perpaduan antara material aluminium, kemudian magnesium, dan nikel. Jenis velg ini bisa dikatakan memiliki desain yang sangat bervariasi karena dia ini mudah dibentuk gitu. Selanjutnya velg magnesium. Velg ini umumnya tidak terlalu banyak dijumpai dan lebih banyak digunakan untuk keperluan balap saja. Karena jenis velg material yang bahannya dari magnesium ini rentan terhadap korosi atau perkaratan gitu. Selanjutnya ada velg karbon. Velg karbon ini merupakan jenis velg yang memiliki daya tahan atau kekuatan yang cukup tinggi. Selain itu, velg ini juga bobotnya cukup ringan. Oke. Oke. Ini adalah tabel perbandingan bahan untuk membuat velg itu. Kualitas bahan dan segalanya. Pertama, velg baja. Velg baja ini terdiri atas besi dan karbon. Velg baja ini terdiri dari besi dan karbon. Kemudian kelebihan dari velg baja ini kuat dan kokoh, tidak mudah retak. Kekurangannya sendiri itu pertama dia berat dan mudah karatan. Selanjutnya adalah velg aluminium. Terdiri atas aluminium, magnesium, dan nikel. Kelebihannya itu ringan dan kuat, juga tidak gampang karat. Kelemahannya yang pertama itu harganya lebih mahal dari velg baja ini. Terus tingkat kegetasannya tinggi. Jadi kalau bebannya terlalu tinggi sampai berapa ton gitu, dia akan langsung hancur gitu. Kemudian velg magnesium terdiri atas magnesium. Kelebihannya itu ringan, mampu meredam panas dan guncangan. Kelemahannya itu mudah berkarat. Karena mudah berkarat ini kita hanya menjumpainya pada balap gitu. Untuk ban balap, roda balap. Selanjutnya velg karbon. Terdiri atas karbon. Kelebihannya ini sangat ringan, tapi kekurangannya itu dia tuh nggak sekuat aluminium dan magnesium. Oke, lanjut. Proses pembuatan velg mobil. Proses pembuatannya ini ada 3 cara. Yang pertama itu cara casting, yang kedua itu flow forming, yang ketiga itu forging. Kalau casting ini cara lama ya. Jadi proses pembuatan velgnya ini ini kayak dicor gitu. Kita lelehkan material, kemudian kita masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya itu flow forming. Pada dasarnya proses ini sebenarnya merupakan pengembangan dari casting ini.
Namun dibandingkan dengan casting, velg yang dibuat dengan proses flow forming ini lebih kuat dan juga lebih ringan. Selanjutnya adalah forging. Forging. Dalam hal ini pembuatan velg dengan metode forging sebenarnya menggunakan material padat yang langsung dipanaskan hingga suhu tertentu. Kemudian material tersebut dibentuk sesuai dengan desain yang diinginkan. Nah, hasil yang didapat ini menjadikan velg tersebut memiliki material yang padat, kuat, dan juga memiliki bobot yang ringan. Selanjutnya adalah proses produksi. Saya akan menjelaskannya menggunakan media video. Karena video di sini agak bermasalah, saya akan share screen langsung ke YouTube. Sebentar. Baik, saya sudah share screen ke YouTube. Ini. Oke. Sebentar. Baiklah, kita lanjutkan. Material yang kita gunakan pada proses pembuatan velg yang ini nih, kita menggunakan material aluminium. Alasan penggunaan aluminium ini banyak karena velg yang terbuat dari aluminium ini lebih tahan lama. Makanya banyak bahan-bahan pembuatan velg ini menggunakan aluminium. Kalau magnesium tadi mudah berkarat, sedangkan aluminium ini tidak. Kalau karbon itu daya tahannya lebih lemah, kalau karbon tidak gitu. Oke, kita langsung saja. Ya, ini pembuatannya itu dimulai dengan paduan aluminium yang bermutu tinggi dengan kandungan hingga 97% aluminium. Aluminiumnya tinggi dengan 97% aluminium. Kemudian ingot itu dipanaskan dalam sebuah wadah, dalam sebuah tungku dengan suhu mencapai 750 derajat Celcius hingga mencair. Kira-kira waktu yang dibutuhkan hingga mencair ini sekitar 25 menit dengan suhu 750 derajat. Kemudian ini aluminium cair ini mengalir langsung masuk ke dalam mixer. Ya, ini aluminium yang sudah cair tadi masuk ke dalam mixer ini. Kemudian mereka menyuntikkan gas argon yang memungkinkan mereka untuk menghilangkan hidrogen. Tujuannya untuk meningkatkan kepadatan yang membuat aluminium kurang berpori ketika dipadatkan nanti. Ini. Setelah ditambahkan bubuk titanium, kemudian magnesium dan elemen logam lainnya. Ini. Tujuan untuk ditambahkan elemen logam lainnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar aluminium ini dapat lebih kuat gitu, punya kekuatan yang lebih dari sebelumnya. Kayak dia dicampurkan dengan logam lain. Ini merupakan kotorannya tadi. Jadi mereka itu tercampur dalam flux bahan kimia yang menarik aluminium oksida ke permukaan. Jadi ini kotorannya ini dibuang. Oke, aluminium itu siap untuk dicor yang tadi itu, aluminium cair tadi. Kemudian ini merupakan cetakan roda yang terbuat dari baja berkekuatan tinggi. Seperti ini adalah cetakan yang bawahnya. Yang tadi itu samping, nanti ada juga cetakan yang bagian atasnya. Ya, seperti ini tampaknya. Kemudian dia tuh di diinjek ke dalam cetakan ini tadi aluminium cair. Sebelumnya aluminium itu
dicor ke dalam ini nih. Dia butuh waktu sekitar 7 hingga 10 menit untuk mengeras. Ini salah satu contohnya. Kita lihat lagi videonya. Sebelumnya tuh aluminium tadi itu difilter terlebih dahulu yang melalui lembaran filter yang terbuat dari keramik. Itu tujuannya agar pada saat pengerasan nanti tidak terjadi cacat pada produknya. Pada ketika sudah mengeras, nanti mesin ini akan otomatis membuka, terangkat gitu, keluar dari mesinnya. Kemudian ini kita lihat ada seorang pekerja yang merendam. Ini tuh airnya air hangat. eh, Aluminium itu direndam pada air hangat dengan tujuan untuk mendinginkannya. Kalau didinginkan, diangkat dulu, didinginkan. Ini dia dimasukkan ke sini nih, dipanaskan dengan suhu mencapai 500 derajat Celcius. Waktu lamanya dipanaskan di dalam ini sekitar beberapa menit, tidaklah lama-lama. Itu awal-awal ini. Tujuannya dipanaskan nih kembali, tujuannya tuh untuk ulang struktur model untuk memperkuat logamnya. Kemudian dikeluarkan, kemudian didinginkan lagi. Nanti dia tuh dimasukkan lagi sebenarnya. Kemudian dipanaskan dengan suhu 80 derajat Celcius. Selama dipanaskan di suhu 180 derajat Celcius, maaf, dalam waktu 9 jam. Inilah hasil dari setelah didinginkan. Jadi dia kayak ada tepi-tepi yang tidak rata nih, pinggir-pinggirannya. Kemudian itu tuh dirapikan menggunakan mesin bubut. Setelah dibersihkan, ini seperti ini. Jadi dia sudah rapi. Kalau sudah seperti ini, berarti dia siap untuk dicat. Maaf sebelumnya, bukan dicat dulu. Ini adalah sebuah pengujian untuk menguji apakah ada kebocoran atau yang lainnya. Jadi dia direndam air, jika ada gelembung berarti produknya cacat. Tapi jika tidak berarti dia lulus uji gitu, seperti ini. Kalau dia lulus uji, langkah selanjutnya itu dicat. Ini adalah dicat hitam dahulu, kemudian nanti dicat silver bagian luarnya. Ini adalah pengujian pada ban. Ya, seperti inilah tampilan velgnya. Ini sudah siap digunakan atau siap dipasarkan. Video dari proses produksinya sekian. Kita kembali ke PPT tadi. Oke. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.